Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Devira dari kelas SAKA 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yakni mengenai teori keagenan, asimetri informasi, dan manajemen laba. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu teori keagenan. Menurut Komalasari dalam Baritwan pada tahun 2001, teori keagenan atau agensi teori mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik yang dalam hal ini adalah pemegang saham sebagai prinsipal. Jensen dan Mackling pada tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak manajer dengan pemegang saham. Kedua belah pihak terkait kontrak yang menyatakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaannya, sedangkan kewajiban yang dimiliki agen adalah mengelola apa yang ditugaskan oleh para pemegang saham kepadanya. Untuk kepentingan tersebut, prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba, sedangkan agen akan memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Hubungan dari keagenan tersebut akan menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi disebabkan manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang dapat terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Mursalim pada tahun 2005 menyatakan bahwa teori keagenan merupakan bagian dari teori permainan yang merupakan suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang. Pada pihak dalam teori keagenan ini adalah agen dan prinsipal. Prinsipal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agen. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa prinsipal memberikan suatu amanah kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Sedangkan menurut Scott pada tahun 2000, teori keagenan merupakan pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Kontrak kerja akan optimal bila kontrak dapat fairness, yaitu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif atau imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal kepada agen. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara dua pihak, yakni agen dan prinsipal, di mana agen adalah manajer dan prinsipal adalah pemegang saham yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Maka dari itu, harus terdapat kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen. Dibandingkan dengan prinsipal, agen memiliki informasi yang lebih banyak atau full information, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi. Informasi yang lebih banyak yang dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukannya tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimumkan utilitinya. Sedangkan bagi pemilik modal, dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang tersedia. Oleh karena itu, terkadang kebijakan tertentu dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan dari pihak investor. Yang kedua, asimetri informasi. Dibandingkan pemilik atau pemegang saham, sebagai pengelola perusahaan, manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajer sebagai pengelola berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun para pengguna eksternal, yaitu di luar manajemen, merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal, terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Para pengguna internal, yaitu para manajemen, memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi atau information asymmetric, yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna informasi atau user. Menurut Scott pada tahun 2000, terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu yang pertama adverse selection,
yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang dapat melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika dan norma mungkin tidak layak untuk dilakukan. Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen untuk saling memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Terdapat 3 asumsi sifat dasar manusia, yaitu yang pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang. Yang ketiga, manusia selalu menghindari risiko atau risk adverse. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lainnya selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu manajemen laba. Pengertian manajemen laba. Yang pertama menurut Skipper pada tahun 1989 mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Yang kedua menurut Fisher dan Rosenzweig pada tahun 1995 mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan seorang manajer dengan menyajikan laporan keuangan dengan menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya tanpa menimbulkan kenaikan atau penurunan profitabilitas ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Yang ketiga menurut Haley dan Wahlen pada tahun 1969 manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan atau judgement dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian atau kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Terdapat berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. 3 hipotesis motivasi manajemen laba yang diusulkan oleh teori akuntansi positif atau positive accounting theory, yaitu yang pertama, hipotesis program bonus atau the bonus plan hypothesis. Bonus merupakan motivasi yang mendorong manajer perusahaan melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Dengan rencana bonus, lebih mungkin bagi manajer perusahaan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan income yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah, tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada penyesuaian untuk metode yang dipilih. Yang kedua, yaitu hipotesis perjanjian hutang, atau the debt covenant hypothesis. Adanya perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang, atau debt covenant, menimbulkan manajemen kontrak. Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas suatu perusahaan, yang ekuivalen dengan semakin dekatnya, yaitu semakin ketat perusahaan terhadap kendala-kendala dalam perjanjian hutang, dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian. Semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income. Yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik, atau the political cost hypothesis. Motivasi regulasi politik merupakan motivasi manajemen dalam mensiasati regulasi pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap regulasi antitrust dan anti-monopoli, manajernya melakukan manipulasi laba dengan menurunkan laba yang dilaporkan. Perusahaan juga melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan terhadap perusahaan yang mengalami damage award. Selain itu, income taxation juga merupakan motivasi dalam manajemen laba. Pemilihan metode akuntansi dalam pelaporan laba akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan antara asimetri informasi dan manajemen laba. Dikatakan bahwa dibandingkan dengan prinsipal, agen berada pada posisi yang mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Dengan informasi asimetri yang dimilikinya, akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Sehingga dalam kondisi semacam ini, prinsipal seringkali berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan, agar dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya, agen juga memiliki informasi yang asimetri.
Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi merupakan tujuan dari laporan keuangan. Namun dikarenakan adanya kondisi yang asimetri, maka agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Baiklah, sekian presentasi makalah saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.